Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Pagi, Bu. Ibu. Apa kabarnya, Nak? Sehat? Sehat, Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kita selalu diberi kesehatan ya. Ibu admit dulu sebentar. Nah, jadi kita harus sehat ya, Nak ya. Kita harus sehat selalu. Jangan keluyuran, tetap di rumah aja. Kenapa? Karena kita masih masa pandemi COVID-19. Ya, Nak ya? Nah, oke. Tadi sebelum masuk ke Zoom, Ibu sudah membagikan di GC itu ada absensi, bahan ajar, dan absensi yang sudah dikirimkan. Ibu sudah melihat itu ada sekitar 32 orang yang hadir. Nah, jadi 4 lagi belum ada pengisi absensi. Dari yang 32 yang hadir itu, nah ini barusan Ibu joinkan lagi. Sudah ada 26 orang yang join, berarti ada 4 orang lagi ya. Nah, yang 4 orang lagi itu 2-nya belum ada kabar belum join, yang 2 lagi izin ya. Yang 2 lagi izin. Nah, semoga yang belum hadir ke Zoom kita dapat segera bergabung bersama ya, Nak ya. Ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Ibu tadi sudah membagikan di GC itu ada bahan ajar. Siapa yang sudah melihat bahan ajar tersebut? Ada? Apa materi pembelajaran kita pada hari ini, Nak? Rumus Apa itu? Lilis atau siapa? rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Iya benar. Rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Nah, kalau begitu coba dilihat PowerPoint-nya. Kegiatan pembelajaran kita seperti biasa itu terdiri dari 3 buah kegiatan ya, Nak. Ada yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, jadi masing-masing kegiatan ini bisa kita lihat atau kita lakukan dengan melihat PowerPoint berikut. Sebelum pembelajaran dimulai, Ananda sekalian Ibu harapkan harus berpikir positif. Kenapa harus berpikir positif? Karena berpikir positif itu adalah suatu cara yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita selama masa pandemi COVID-19. Kenapa? Karena Ibu yakin semua Ananda ini nggak mungkin tetap stay di rumah aja. Pasti pengen jalan-jalan, pengen keluar, ya kan? Nah, jadi walaupun keluar rumah, Ananda tetap harus memperhatikan 3M ya, demi kebaikan kita bersama. Nah, apa itu 3M? Memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Ya, Nanda ya, perhatikan dan diterapkan. Terus, selain itu, Nanda semua juga harus berpikir positif tentang matematika, agar setiap pembelajaran kita dapat merasakan peningkatan pada diri kita masing-masing. Kenapa? Anggap saja bahwa matematika itu adalah pelajaran yang mudah, gampang, ya. Oke. Selanjutnya, review materi sebelumnya. Materi sebelum ini apa Anda? Rumus perkalian sinus dan kosinus. Febi Francisco. Nah, jadi materi kita sebelum ini itu adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Seharusnya itu sudah dikuasai ya, Nanda ya? Ya. Biar kita tahu bagaimana penguasaannya, coba dulu. Apakah perbedaan antara rumus perkalian sinus dengan kosinus, kosinus dengan kosinus, atau sinus
penjumlahan dan pengurangan sinus dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan latihan yang diberikan, siswa secara teliti mampu menyederhanakan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus, keperkalian sinus dan kosinus. Terus yang ketiga, melalui kegiatan latihan yang diberikan, siswa secara teliti mampu menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus untuk menentukan nilai dengan menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus tertentu. Dan yang keempat, dengan mengamati PowerPoint yang diberikan, siswa secara teliti mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai dengan menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Jadi di sini semua ini Nanda yang mengerjakan. Ibu nanti tugasnya sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini coba dilihat Nanda. Pertama, Nanda bisa menemukan prinsip, berarti menemukan rumusnya. Kemudian yang kedua, setelah rumusnya Nanda temukan, Nanda bisa menyederhanakannya ke bentuk perkalian sinus dan kosinus. Terus yang ketiga, setelah Nanda bisa menemukan, Nanda bisa menggunakannya untuk apa? Untuk menentukan nilainya. Dan yang terakhir, nanti ada slide PowerPoint yang akan Ibu sampaikan untuk Nanda perhatikan agar Nanda bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham Nanda? Sampai di sini paham Nanda? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, garis besar kegiatan. Jadi inilah gambaran kegiatan kita pada hari ini. Ada beberapa. Yang pertama, kegiatan belajar secara diskusi berkelompok menggunakan LKPD. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok untuk Nanda masing-masing ya. Dan kemudian Ibu juga akan memberikan LKPD. Nanti ada waktunya. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok. Dan untuk agendanya, yang pertama itu adalah penjelasan umum. Nah, penjelasan umum itu yang mana, Bu? Ini yang sekarang sedang Ibu lakukan, ini adalah penjelasan umum agar Nanda bisa mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan yang ada. Kemudian yang kedua, mencari berbagai informasi untuk menemukan materi yang dipelajari. Jadi nanti Nanda setelah Ibu berikan LKPD, Nanda bisa menggunakan berbagai informasi seperti buku paket dari sekolah, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di GC, atau juga menggunakan internet untuk mendukung pengerjaan LKPD yang dibagikan. Paham Nanda? Kemudian, pendampingan oleh guru dalam mengolah informasi. Jadi tadi setelah Nanda cari informasinya, Nanda olah. Berarti Nanda olah sesuai dengan kebutuhan LKPD. Nah, dalam mengolah tersebut nanti Nanda akan berdiskusi secara kelompok menggunakan Zoom masing-masing. Jadi nanti kita off dari sini, Nanda membentuk kelompok sendiri-sendiri. Nah, kemudian itu Nanda ibu kelompokkan, Ibu akan masuk ke kelompok masing-masing untuk mengecek bagaimana pekerjaan kelompoknya Nanda, ya. Pekerjaan kelompoknya Nanda, ya. Terus kemudian konfirmasi. Itu tadi konfirmasi. Apakah ada pertanyaan atau yang ingin ditanya kepada Ibu bisa dilakukan melalui virtual tadi. Terus presentasi hasil. Jadi setelah Nanda bersama kelompok mengolah, nah Nanda nanti akan Ibu tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Yang pasti nanti yang kelompoknya itu paling banyak mengerjakan. Sebentar, Ibu admit dulu. Nah, oke. Nah, jadi nanti setelah itu Nanda bersama Ibu juga akan menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang ketiga, selain kegiatan tadi, Nanda akan diberikan pretest dan post-test singkat. Jadi sebelum nanti pembelajaran yang kita lakukan seperti pengerjaan KPD, penjelasan tambahan dari Ibu, Nanda harus mengerjakan pretest terlebih dahulu. Nah, setelah
Ya, Bu. Silakan dikerjakan soal pretest berikut dalam waktu 5 menit. 5 menit. Oke, Nanda, sudah selesai? Iya, sekarang silakan dikirimkan jawabannya melalui Japri WA Ibu ya. Oke. Kalau sudah, nah sekarang lihat kegiatan inti. Kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah penyampaian materi pembelajaran kita pada hari ini. Apa pembelajaran kita tadi? Pada hari ini. Apa pembelajaran kita tadi? Bab besarnya adalah trigonometri. Trigonometri ini banyak yang ingin dibahas. Yang pertama itu ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Terus ada rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Dan yang ketiga ada rumus sinus. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang terdiri dia menjadi dua, yaitu satu penjumlahan sinusnya dan yang kedua pengurangan sinusnya. Paham ya, Nanda? Paham, Bu. Selanjutnya, selanjutnya, tahukah Ananda rumus penjumlahan dan pengurangan sinus itu dapat digunakan untuk apa saja? Ada yang tahu? Belum? Oke, kalau belum tahu, nah jadi untuk mengukur keharmonisan berikut. Keharmonisan itu seperti apa? Coba dilihat. Coba dimute-kan mikrofonnya. Nah, ini bisa Anda lihat. Di sini ada gambar-gambar. Ini gambar apa yang pertama? Ini ada gambar orang bernyanyi. Ini ada gambar orang bermain gitar. Terus ada orang memancing, bermain gelembung sabun, dan juga kepingan CD. Apa sih hubungannya, Bu? Nah, jadi coba. Orang bernyanyi. Orang bernyanyi itu mengeluarkan apa? Suara. Suara gitu. Nah, jadi orang bernyanyi itu mengeluarkan suara. Orang bermain gitar juga mengeluarkan suara. Terus orang memancing itu menimbulkan efek ke air, ya kan? Terus kemudian gelembung sabun itu apa yang bisa dilihat, Nanda? Terus kemudian gelembung sabun itu apa yang bisa dilihat, Nanda? Ada warna-warnanya di sabun yang di udara. Terus kalau di dalam kepingan CD, apa yang bisa dilihat? Terlihat ada warna pelangi. Nah, jadi semua itu merupakan gelombang yang berinterferensi. Jadi manfaat di sini untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sinus itu bermanfaat untuk mengukur interferensi gelombang. Bisa gelombang suara atau gelombang bunyi, terus gelombang air, terus ada juga gelombang cahaya. Jadi di sini bisa diukur bagaimana caranya. Untuk menjelasnya nanti akan Ibu sampaikan. Oke, selanjutnya rumusan pertanyaan. Nah, dari yang tadi sudah Ibu tampilkan, ada gambar-gambar yang berhubungan dengan rumus dan juga materi prasyarat yang sudah Ibu sampaikan. Apa pertanyaan yang bisa Nanda munculkan? Bagaimana cara menemukan rumusnya, Bu? Siapa itu? Feby Francisco. Oke, Feby, satu ya. Bagaimana cara menemukan rumusnya? Yang kedua, ada lagi? Bagaimana cara menentukan nilainya ke dalam soal, Bu? Oke, siapa? Frita. Bagaimana cara menentukan nilainya ke dalam soal ya? Iya, Bu. Oke, satu lagi ada nggak? Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu?
Oke. Bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena tadi baru gambarannya aja ya kan? Oke, untuk menjawab semua itu, benar nggak sih rumusan pertanyaannya? Ada 4. Yang pertama bagaimana menemukan rumus, iya. Terus bagaimana menyederhanakan, nah ini nggak ada ya. Jadi kita tambah bagaimana cara menyederhanakannya, terus bagaimana menggunakannya, bagaimana menerapkannya. Oke, kalau Nanda sadari, semua rumusan pertanyaan yang ada ini itu bagian dari apa? Atau sama dengan apa? Sama dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Oke ya. Nah, jadi ini sama dengan tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana caranya, Bu? Nah, untuk lebih jelasnya, ini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi Ibu akan membagikan LKPD. Silakan Nanda kerjakan seperti yang sudah Ibu sampaikan secara berkelompok. Kelompoknya sesuai yang sudah kita tentukan ya. Terus nanti Nanda semua gabung dalam Zoom masing-masing kelompok. Ibu nanti akan mengecek waktunya itu 20 menit ya Nanda. Waktunya 20 menit. Nah, kemudian kalau sudah selesai, Nanda akan presentasi di depan semua kelompok. Paham ya? Oke, kalau begitu silakan untuk berkabar dengan kelompoknya. Ini akan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pekerjaan kelompoknya, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ada, apa itu Cynthia? Alvina, apa yang mau ditanya? Oh, untuk menyederhanakan. Untuk menyederhanakan, memang masih dalam bentuk sin atau kos dia. Makanya namanya menyederhanakan. Sudah? Ada lagi? Pas? Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke Nanda, waktu diskusinya sudah habis. Sesuai dengan yang Ibu katakan waktu virtual per kelompok tadi, silakan presentasi untuk kelompok 5 ya. Silakan untuk kelompok 5 presentasikan, Nak. Siapa perwakilannya yang bisa share? Saya, Bu. Oke, Alvina, silakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami buat. LKPD rumus penjumlahan dan pengurangan sinus. Rumus penjumlahan sinus. Perhatikan kembali rumus perkalian sinus dan kosinus berikut ini. 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin A dikurang B. Dengan membuat pemisalan alfa sama dengan A ditambah B dan beta sama dengan A dikurang B, maka jumlahkan alfa dan beta sehingga diperoleh A dalam alfa dan beta. Alfa sama dengan A ditambah B, beta sama dengan A dikurang B. Alfa ditambah beta sama dengan 2A. A sama dengan setengah alfa ditambah beta. Dengan membuat pemisalan alfa sama dengan A ditambah B dan B sama dengan beta sama dengan A dikurang B, maka kurangkanlah alfa dan beta sehingga diperoleh B dalam alfa dan beta.
Alfa sama dengan A ditambah B. Beta sama dengan A dikurang B. Alfa dikurang beta sama dengan 2B. B sama dengan setengah alfa dikurang beta. Substitusikan A pada langkah 2 dan B pada langkah 3 ke rumus perkalian sinus dan kosinus langkah 1. 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. 2 sin setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta sama dengan sin setengah alfa ditambah beta tambah setengah alfa dikurang beta ditambah sin setengah alfa ditambah beta. 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta sama dengan sin alfa ditambah sin beta. Perhatikan kembali langkah 4. Ubahlah ruas kiri menjadi ruas kanan, begitu pula sebaliknya. Sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Rumus apakah yang Anda peroleh? Sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Rumus pengurangan sinus. Rumus yang diperoleh yaitu sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Nomor 1, sin 130 derajat ditambah sin 20 derajat sama dengan sin A ditambah sin B. 2 dikali sin setengah A ditambah B, cos setengah A dikurang B. 2 sin setengah 130 derajat ditambah 20 derajat, cos setengah dikali cos setengah 130 derajat dikurang 20 derajat. 2 dikali sin setengah 150 derajat dikali cos setengah 110 derajat. 2 dikali sin 75 derajat dikali cos 55 derajat. 2 dikali 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 dikali cos 55 derajat. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 6 dikali cos 55 derajat. Oke, bagus. Silakan lanjut. Oke, bagus. Silakan lanjut anggotanya yang lain. Eka, Bu. Eka, silakan. Nomor 3 ya, Bu. Sin 135 tambah sin 45. Itu sama dengan 2 kali sin setengah 135 tambah 15 itu dalam kurung, terus dikali cos setengah dalam kurung 135 dikurang 45. 2 kali sin setengah dijumlahkan hasilnya 150, terus cos setengah kali 120, terus 2 kali sin 75 dikali cos 60, terus sama dengan 2 kali dalam kurung 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 dikali setengah, terus hasilnya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Oke, yang nomor 2. Sin 70 derajat kurang sin 20 derajat sama dengan sin A kurang sin B. Sama dengan 2 cos setengah A tambah B kali sin setengah A kurang B. 2 cos setengah kali 70 derajat tambah 20 sin setengah kali sin setengah 70 derajat kurang 20 derajat. Sama dengan 2 cos setengah kali 90 derajat kali sin setengah dalam kurung 50 derajat. Sama dengan 2 cos 45 derajat kali sin 25 derajat. Sama dengan 2 setengah akar 2 sin 25 derajat. Sama dengan akar 2 sin 25 derajat. Oke. Cuma sampai sini ya, tugas yang bisa dikerjakan ya, kelompok 5 ya. Nah, coba untuk kelompok yang lain, karena yang lain ini Ibu lihat tadi, jangan di back dulu Vina, di-share dulu biar dilihat oleh kelompok yang lain. Kelompok yang lain Ibu lihat belum semua menjawab, sama seperti kelompok ini juga. Tapi kelompok ini yang terbanyak
kesusahannya karena waktu, Bu. Waktu, kenapa waktunya, Nak? Terlalu sedikit, Bu. Oh iya, terlalu sedikit ya. Jadi sebenarnya bisa, cuman karena waktunya yang kurang, jadi belum sempat diselesaikan semua ya. Oke, kalau untuk yang lainnya paham itu kan? Kalau untuk yang soal latihan 1 sampai 4, untuk menemukan rumusnya juga sudah bisa? Bisa, Bu. Sudah? Bisa, Bu. Oke. Nah, kalau sudah bisa, berarti untuk yang ini sudah paham ya. Nah, oke, jadi begitu ya, Nak ya. Kalau yang seperti tadi, penjumlahan dan pengurangan sudah mampu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan yang konseptual. Yang konseptual itu bagaimana? Coba dilihat nih. Di PowerPoint ini. Ini soalnya sama seperti soal yang ada di LKPD tadi. Nah, jadi Anda bisa melihat terus menyamakan dengan yang Ibu tampilkan di PowerPoint ya. Interferensi gelombang. Interferensi gelombang air terjadi jika dua gelombang permukaan air berpadu di suatu tempat. Akibat interferensi antara dua gelombang permukaan air, tampak alur-alur di permukaan air yang bergelombang, tetapi ada juga alur-alur yang tenang. Misalkan Y adalah interferensi gelombang air, Y dapat dikatakan dengan rumus Y sama dengan 5 sin alfa tambah 5 sin beta sentimeter. Jika alfa sama dengan 15 derajat dan beta sama dengan 135 derajat, maka tentukan panjang gelombangnya. Nah, Ibu yakin sebenarnya kalau waktunya cukup ini bisa juga dikerjakan ya. Hanya saja waktunya yang kurang ya, Nak ya. Silakan lihat. Jadi kalau seperti ini soal cerita, Anda harus membuatkan dulu apa yang diketahui yang ditanya. Sama seperti soal cerita pada umumnya. Jadi diketahui Y sama dengan 5 sin alfa tambah 5 sin beta sentimeter. Terus alfanya 15 derajat, betanya 135 derajat. Ditanya tentukan panjang gelombangnya. Nah, jadi ada fungsi yang diberikan. Jadi kalau seperti ini, kita keluarkan dulu yang sama. Apa itu? Angka yang di depan. Kalau di dalam fisika, ini namanya amplitudo. Itulah tadi interferensi gelombang tadi. Jadi 5-nya yang sama dikeluarkan, maka tinggallah 5 dikali sin alfa tambah sin beta. Y sama dengan 5 dikali. Nah, substitusikan alfa dan betanya. Sehingga 5 dikali sin 15 tambah sin 135 sama Y sama dengan 5 dikali 2 sin setengah 15 derajat tambah 135 derajat kali cos setengah dikali 15 kurang 135. Ini tadi rumus untuk penjumlahan sinus ya, Nanda. Kemudian Y sama dengan 5 dikali 2 10, maka 10 dikali sin setengah dikali 150 derajat dikali cos setengah dikali negatif 120 derajat. Sebentar, lihat ke temannya dulu. Oke, selanjutnya Y sama dengan 10 dikali sin 150 dikali setengah itu 75 derajat. Terus dikali cos setengah dikali negatif 120 negatif 60. Sebentar lagi. Oke. Nah, selanjutnya substitusikan nilai yang ada. Nilai sinus dan kosinus yang sudah diketahui sebelumnya. 10 yang sudah diketahui sebelumnya. 10 dikali sin 75 itu 1/4 akar 2 tambah 1/4 akar 6 dikali setengah. Maka Y sama dengan 5/4 akar 2 ditambah 5/4 akar 6. Apa satuannya? Sentimeter. Sehingga panjang gelombangnya adalah 5/4 akar 2 tambah 5/4 akar 6 cm. Sampai sini Nanda, ada yang ingin dipertanyakan? Ayo share kameranya Nanda, biar Ibu lihat dulu. Pas? Oke, kalau sudah Pas, Bu. apa selanjutnya?
dengar, Bu? Dengar, Bu. Oh iya. Kalau sudah dikirimkan, kita lanjut. Nah, ini karena sudah dikirimkan, jadi podcast yang tadi ini ada penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya sama seperti yang ada di KPD, hanya saja dengan menggantikan sudutnya ya. Untuk selanjutnya akan Ibu bagikan nanti melalui Google Classroom ya. Ini PowerPoint-nya sebagai pembelajaran juga. Oke, selanjutnya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai untuk kegiatannya, apa yang dapat Nanda simpulkan dari semua kegiatan yang sudah dilakukan? Apa kesimpulan pembelajaran kita, Nanda? Saya, Bu. Oke, Alvina. Silakan Alvina. Apa kesimpulan pembelajaran kita, Nak? Nilai sin alfa ditambah sin beta bisa dicari dengan 2 dikali sin setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa dikurang beta. Dan rumus pengurangan sinus yaitu sin alfa dikurang sin beta dapat dicari dengan 2 dikali cos setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa dikurang beta. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin menambahi? Oke, jadi itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi rumus itu tadi bisa digunakan untuk menyederhanakan bentuk dan juga untuk menentukan nilai, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun soal matematika biasa. Oke, Nanda? Nah, ini dia ya tadi yang disampaikan oleh temannya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, Ibu bertanya dulu, apakah Nanda semua bahagia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bahagia, Bu. Bahagia? Bahagianya kenapa? Bahagia, Bu. Apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Matematika itu ilmu yang menyenangkan. Apa itu? Matematika ilmu yang menyenangkan, Bu. Oh, matematika menyenangkan. Terus lagi. Jadi pengurangan sinus itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ya kan? Iya. Tapi yang paling sering kita alami kekurangan selama daring ini apa? Jaringan, Bu.